Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Agus Harimurti Yudhoyono dan Muldoko rebutan legalitas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi sumber saya dari YouTube, 7 orang yang dipecat Agus Harimurti, yaitu antara lain Alden Marbun dan juga ada beberapa 6 orang lagi itu mengadakan kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara yang dianggap pengkhianat Partai Demokrat tersebut. Dalam kongres luar biasa di Deli Serdang telah berhasil memilih Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat secara aklamasi. Karena pada saat itu calonnya adalah ada 2 orang, yaitu Marzuki Ali dan Muldoko, dan ternyata dimenangkan Muldoko dengan suara terbanyak. Jadi sifatnya sudah demokratis. Agus Harimurti Yudhoyono selaku ketua umum Partai Demokrat yang merasa yang sah, lalu mengirim surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar tidak mengakui kongres luar biasa di Deli Serdang tersebut. Demikian juga setelah terpilihnya Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat yang merasa yang sah karena kongres luar biasa dilakukan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kongres luar biasa tahun 2015 atau tahun 2005 mungkin 2005, lalu mendaftarkannya kepada Menteri Hukum dan HAM. Kelompok Agus Harimurti Yudhoyono dan Muldoko sedang dipelajari Menteri Hukum dan HAM terkait legalitasnya atau keabsahannya. Menurut saya, sesuai analisa hukum bahwa yang sah adalah legalitasnya adalah Kongres luar biasa di Deli Serdang yang memilih Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. Karena pada saat melaksanakan kongres di Deli Serdang tersebut, mereka melakukan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berdasarkan tahun 2005. Sedang Agus Harimurti diduga tidak sah karena pemilihan Agus Harimurti Yudhoyono secara aklamasi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2020. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2020 tidak dibuat dalam kongres, dibuat di luar kongres itu. Jadi padahal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus dibuat dalam kongres Partai Demokrat yang mengikat semua partai Demokrat tersebut. Itulah. Jadi mengenai Agus Harimurti dan Muldoko, siapa yang sah atau yang legal tergantung keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau ada nanti pihak yang tidak puas supaya menyerahkannya ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk menentukan siapa yang legal atau tidak. Karena peradilan PT Tun tersebut adalah sifatnya dia menangani soal keputusan daripada pejabat negara atau partai politik siapa yang sah atau tidak. Karena dia nanti akan berdasarkan ilmu politik, dia dasarnya memeriksa tersebut, bukan berdasarkan selera. Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM ini sifatnya dia hanya bertugas mengadministrasikan semua partai politik yang daftarkan sama dia. Soal siapa yang sah atau tidak bukan kewenangan daripada Menteri Hukum dan HAM. Mengenai sah atau tidaknya suatu partai politik tersebut, itu adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Nanti dia menentukan siapa yang sah atau tidak. Dilihat dari sudut hukum politik lah ya. Tentu dia berdasarkan hukum politik dia dasarnya. Dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan politik tersebut. Karena memang dalam ketentuan politik ada menyatakan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
harus dibuat dalam kongres luar biasa tersebut dan yang sifatnya mengikat. Ini sifatnya sebagai dasar daripada yang mengikat daripada semua kader Partai Demokrat tersebut. Ibaratnya ini kalau di negara undang-undang dasar ini. Jadi dalam partai politik sebagai dasarnya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebutlah sebagai dasar daripada partai politik itu dalam menggerakkan politiknya maupun dalam menindak semua anggotanya. Maka semua aturan-aturan yang dibuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut harus dibuat dalam kongres yang harus disepakati semua anggota partai politik tersebut yang punya hak pilih untuk itu. Jadi tidak boleh kita seenak kita membuat aturan-aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut. Jadi ketentuannya harus dibuat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut harus dibuat di dalam kongres tersebut. Apa saja yang mereka sepakati. Kalau mereka sudah menyepakati berarti mereka terikat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut. Sekian dan terima kasih.